Perbincangan soal pemilihan presiden 2024 mulai mengemuka seiring munculnya nama-nama potensial di berbagai lembaga survei. Lembaga Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk Proyek Kandidat Kuat Kandidasi Pilpres 2024. Salah satunya terkait elektabilitas bursa capres dalam simulasi 18 hingga 3 nama. Hasilnya, 3 nama calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menduduki peringkat teratas bursa capres. Dalam simulasi 3 nama calon presiden Indonesia, Ganjar berada di peringkat atas sebesar 30,6%, Prabowo 26,8%, dan Anies 19,8%. Hasil ini menunjukkan 3 figur inilah kandidat terkuat capres 2024 dengan angka elektabilitasnya. Sedangkan dalam simulasi 18 nama, Ganjar tetap menduduki peringkat pertama sebesar 24,8%, Prabowo 21,2%, kemudian Anies 15,5%. Disusul kemudian terdapat nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono serta Ridwan Kamil. Munculnya nama-nama dalam survei elektabilitas capres ini menambah warna kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Namun, elektabilitas bukan hanya satu-satunya yang dapat mengantar sosok-sosok tersebut bertarung. Lobi-lobi politik, terutama akomodasi yang disediakan oleh partai politik, juga menentukan sejauh mana nama-nama tersebut akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. 3 nama teratas hasil dari Poltreking Indonesia. Kita akan bahas lebih detail dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, yang langsung mensurvei begitu ya. Yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab hasil surveinya. Selamat pagi Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Lama nggak berjumpa nih dengan Hanta Yuda nih. Bersua langsung. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Bang Bestari Barus, politisi dari Partai Nasdem. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nggak afdol kalau nggak kita undang juga dari, karena kader PDIP ini menjadi nomor 1, Vi. Kader PDIP jadi nomor 1 Iya. ya? Oh, Kita sudah kehadiran juga via telepon Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Deddy. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Mas Hanta, boleh dijelasin dulu Mas, banyak nama yang akhirnya mungkin dicanangkan begitu ya, akan maju dalam Pilpres 2024. 3 nama teratas ini. Kayaknya nggak ganti-ganti ya, mereka-mereka aja gitu ya. Ya, hasil survei gimana? Ya, survei Poltreking Indonesia dengan 1.220 responden ini merekam sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Dari data ditemukannya elektabilitas tertinggi untuk capres ya. Jadi proyeksi capres terkuat di 3 nama itu. Dan memang trennya yang 3 ini stabil, sementara nama di luar 3 ini cenderung stagnan, bahkan ada yang turun. Jadi memang meskipun politik masih dinamis, tapi sepertinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres dari sisi elektabilitas, yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya ini stabil ya, tadi di prolog TV One sudah kelihatan dari 18 nama, 15 nama, 10 nama sampai 3 nama, itu 3 ini punya jauh jaraknya dan mereka 2 digit. Dan dari 3 nama capres ini juga kalau kita perhatikan juga mengalami stabilisasi, stabil ya, perolehannya stabil. Itu poin pertamanya dari sisi capres. Dari sisi cawapres kita juga merekam ada beberapa nama. Ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, AHY, Puan Maharani, itu 5 besar. Jadi ada 5 cawapres terkuat, ada Kofifa yang ke-6 sebenarnya, ada 3 capres kuat. Itu yang kita munculkan, kita temukan mengaudit persepsi publik. Itu 1. Kemudian kedua, kalau kita perhatikan juga dinamika dari nama-nama yang muncul tadi itu, jangan lupa mereka butuh boarding pass, butuh tiket. Nah, jadi 2 versi kalau bicara terkuat. Ini terkuat dalam persepsi, dalam pilihan publik dari elektabilitas kalau di survei. Tapi kalau terkuat dari sisi tiketnya beda lagi urutannya. Pastilah satu yang tidak perlu berkoalisi lagi adalah PD Perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani. Kemudian ada Prabowo Subianto, kemudian juga ada Airlangga Hartarto dan seterusnya. Nah, satu lagi dari 3 nama jangan lupa kalau diperhatikan survei kami ini kan margin of errornya plus minus. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah 2,9%. Sementara selisih antara Ganjar dengan Prabowo, Prabowo dengan Anies itu selisihnya tidak begitu jauh.
kisaran 4-6-7%. Artinya kalau 5% itu kan bertemu itu. Misalnya Prabowo dan Ganjar. Ganjar kalau kita gunakan batas bawahnya diminuskan 2,9%, misal Prabowo mungkin dinaikkan 2,9%, cross itu bertemu. Artinya ini 3 nama tapi kompetitif. Kompetitif. Mengingat kompetitifnya apa? Satu, jaraknya tipis, kedua pemilu masih cukup lama, 20 bulan. Masih bisa Meskipun berubah begitu bagi Bang Bestari dan Bang Deddy mungkin udah bulan depan karena harus siap-siap kan, wajar itu dari sisi politik. Bagi kita kan masih 20 bulan. Nah, itu saya kira survei ini memberikan gambaran peta ya kepada publik. Ini rekam persepsi publiknya, tapi juga bisa memberikan kepada partai. Karena partai kan yang punya tiket untuk membuat skema koalisi, jadi masukan begitu. Keterwakilan narasumber pagi ini kalau saya boleh sampaikan mungkin kita fokus ke 1 dan 3 kali Mas Hanta ya. Iya. Ketawa langsung perwakilan yang masih muda dan fresh. Terrefleksikan nggak di poltreking melalui surveinya itu siapa sih pemilihnya gitu? Ya, kalau kita cross step memang tidak semua ya kita publish karena banyak sekali data. Kalau Ganjar Pranowo jelas basis utamanya adalah pemilih utama dari PD Perjuangan. Karena jelas apa? itu? Oh jelas, terutama basis utama PD Perjuangan, basis Ganjar itu beririsan. Kita bicara Jawa Tengah saja. Di Jawa Tengah itu ya mutlak suara Ganjar itu kalau di cross step sekitar 75%. Dan disumbang terbesar di PD Perjuangan. Jadi kalau mereka bersatu misalnya, kita di jelang 2024 akhirnya, wah ini terkonsentrasi, terkonsolidasi suaranya. Nah, tapi kalau misalnya ini ya, kita tidak tahu, kemudian mereka tidak bersama, ya kedua-duanya juga dirugikan. Tidak hanya PDIP, kan selama ini bangun PD Perjuangan akan tergerus kalau tidak dukung Ganjar. Sama, Ganjar juga bisa jadi tergerus kalau tidak didukung oleh PD Perjuangan. Gitu cara membacanya. Bagaimana nomor 3? Nomor 3 Anies Baswedan juga sama. Ya, Partai Nasdem termasuk yang banyak dukung, pemilih PKS juga mayoritas ke Anies Baswedan. Nah, itu angka-angka yang saya kira Anies juga prospek ya. Karena kalau kita lihat Anies tapi melorot ya. Kalau bisa kita kata melorot. Kalau di versi survei saya tidak ya. Tidak. Karena jarak survei dari survei sebelumnya mungkin banyak survei ya, dari survei sebelumnya dan survei yang terbaru, ketiga-tiganya tidak ada yang turun, mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, Anies juga saya kira prospek ya, dibandingkan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo adalah mantan capres, sudah cukup dikenal, sementara popularitasnya sudah cukup tinggi. Nah, sementara Anies dan Ganjar ini popularitasnya belum begitu tinggi, artinya ada pangsa pasar, market yang belum kenal mereka, yang bisa disosialisasikan dan seterusnya saya kira. Tapi saya sempat mendengar ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, yang katanya kalau Anies sama Ganjar kayaknya lebih cakep nih jadinya. Ini dua-duanya mau digaet sama Nasdem atau gimana nantinya? Kulono sama Bang Deddy, Bang Bestari. Bisa menghilangkan polarisasi kabarnya. Ya, pertama tadi kita mendengar bahwa efek elektoral yang didapatkan oleh Ganjar itu diwarnai keberadaan PDI Perjuangan. Dan sangat besar kontribusinya itu. Saya yakin juga bahwa hal itu nyata adanya. Saya kira ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh PDI Perjuangan tentunya kan. Ini Anda masih politisi Partai Nasdem kan? Yang kedua, berikutnya saya membaca juga karena saya memang ada print tadi malam hasil dari Bung Hanta Yuda, poltreking, bahwa juga Pak Prabowo juga mendapatkan efek elektabilitas itu dikarenakan partainya. Artinya hari ini dari apa yang kita baca hasil beberapa survei nasional, memang dia belum menunjukkan angka yang kalau boleh dikatakan masyarakat itu belum mengkristal kemudian kami di sini pada posisi itu. Tidak. Poltreking mengatakan masih dinamis. Ya, tetapi poltreking kan tadi menyampaikan bahwa elektabilitas Ganjar sendiri itu diwarnai secara masif oleh keberadaan PDIP selaku rumahnya Ganjar sebagai kader partai, petugas partai. Tetapi ada satu riset juga di bulan April kemarin dari Indo Riset yang menyatakan Ganjar ini, Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun,
pasangannya, survei pasangan head to head. Menghadapi Ganjar Erik itu semuanya itu menyatakan Anies yang menang gitu. Dengan angka 42 ke atas, Ganjar itu di 30 sekian, tidak ada yang menyampaikan Dengan pada asumsi 30. Ganjar dengan Erik gitu. Ganjar Erik. Oke. Anies dengan siapa? Anies dengan AHY kah? Anies dengan Ridwan Kamil kah? Anies menang pokoknya. Semuanya menang. Maka hari ini saya mengasumsikan bahwa masyarakat itu belum mengkristal. Oh, oke. Satu. Kedua, tadi karena dikatakan ini coba karena keterwakilannya ada sahabat saya Bung Deddy dan saya dianggap ini di nomor yang ketiga. Emang pengennya nomor apa sih Bang sebetulnya, Bang? Masa Ya. nomor 2? Nggak mungkin. Apapun ceritanya, saya kira PDIP pasti akan concern karena gini, hasil daripada Bung Hanta Yuda poltreking ini menyatakan bahwa sepintas kita melihat bahwa PDIP itu, atau saya ulangi, bahwa Ganjar itu lebih hebat daripada PDIP. Kenapa? Ketika pemilu hari ini, maka responden beliau ini menyatakan Ganjar akan dipilih 24% ke atas. Oke. Tetapi PDIP ketika pemilu hari ini hanya 21%. Walaupun Mas Hanta mengatakan tadi pemilihnya Ganjar kebanyakan dari PDIP juga. Nah, ya itu dia. Artinya sudah angka PDIP itu sudah tidak akan nambah di situ. Tetapi Ganjar ini sendiri ini melebihi PDIP gitu. Ini Bang Ustadi jadi pengamat tambah. Tetapi saya boleh menyatakan, mohon maaf, bahwa survei ini mungkin boleh dibilang tidak apple to apple sementara waktu nih. Oke. Kenapa tidak apple to apple? Preferensinya saya melihat bahwa tidak ada satupun di situ yang mengungkap kepada masyarakat bahwa Ganjar adalah kader PDIP. Sedangkan Anies tidak juga diungkap bahwa dia sama sekali belum ada berpartai. Oke. Jadi efek partainya tidak ada di Tidak ada Anies. di situ. Artinya Anies telanjang, yang ini berpakaian. Oke. Ini tidak apple to apple menurut saya gitu ya. Oke. Mungkin hal ini yang boleh disempurnakan Ini karena oleh Anies nomor 3 jadi Anda ngomong kayak gitu. tidak. Justru ini harus diwaspadai Oh, oleh berbagai pihak bahwa Anies bisa melejit dia. Anies hari ini memang segitu, tetapi belum ada dampak ikutan efek elektoral Yang mungkin bisa mendongkrak. dari partai-partai Oke. nanti yang akan mendukung. Ini udah mengarah Tetapi Anies kalau ini. tetapi kalau PDIP dan Gerindra Sudah tadi, segitu suaranya ya gitu udah ya. segitulah Iya. itu, kan kira-kira gitu. Nah, itu saya Jangan kira. pakai kata segitu lah. Nggak ada sama Iya. rekan nanti itu. Memang ini masih panjang perjalanan, Oke, baik. tapi kan akan Bang mengkristal Ustari. pada akhirnya. Oke, Bang Deddy Sitorus, kita tunggu ya komentar Abang Deddy ya di segmen berikutnya ya Bang. Kami akan kembali saat lagi.